Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 31 Mei 2023 saya Daerah Muhammad Burhan akan memberikan materi praktek penanganan penyakit pada hewan ternak ruminansia, terutama pada domba, optinya domba. Jadi pelajaran hari ini adalah satu, katakanlah kita mendiagnosa, kemudian mengobati. Kemudian karena ada sekitar ada sekitar 15-an, nanti bagi siswa itu melakukan kegiatan pemeriksaan secara fisik. Nah, nanti diberikan obat sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya katakanlah ini kita periksa, contohnya seandainya katakanlah penyakitnya kembung, contohnya ya kita obati sesuai dengan ilmu yang kita miliki, dengan pengalaman yang kita miliki, pengobatan kembung. Nah, nanti contoh katakanlah ada yang infeksi pernafasan, kita berikan obat infeksi pernafasan. Kemudian nanti seandainya katakanlah ada yang diare, kita berikan. Seandainya itu infeksi pencernaan, kita berikan antibiotik dan obat suportif dan simptom lainnya infeksi pencernaan. Nah, nanti seandainya sehat, kemudian kita lihat rekodnya dia pernah dikasih obat cacing atau tidak, pernah kasih vitamin atau tidak. Nah, kemudian kalau seandainya 2 bulan sebelumnya dikasih obat cacing, kita beri obat cacing sesuai dengan dosis, paham ya? Nah, kemudian selebihnya seandainya sehat tapi nafsu makan kurang atau bagaimana, untuk meningkatkan imunitas dan nafsu makan kita berikan vitamin, contoh seperti itu. Nah, nanti ini untuk memulai saya akan memberikan contoh pemeriksaan fisik diagnosa terhadap penyakit pada domba ini. Ini kelihatan sakit. Nah, ini kita lihat dulu, ini mohon dipegang karena ada termometer ada ya. Ini lihat, ini shoteng didekatkan. Ini ya, saya lihat kamu kan yang dikasih tandanya demam. Paham ya? Ini motong hidung kering, berarti tandanya demam. Nah, paham ya? Kemudian lihat lubang hidung. Lubang hidung ini ada kotoran. Ada kotoran, ada ingus. Masih ada, ini berarti ada infeksi pernafasan. Udah demam, ada infeksi pernafasan. Kemudian kita lihat air liurnya normal. Nah, kita lihat gingiva atau gusi. Gusinya ini pucat. Ini kemudian anemia. Ini pucat giginya. Bukan masalah warna ya, memang kulit, tapi ini tidak pink. Nah, ini giginya pucat, paham ya? Lihat mata, jadi kita harus objektif, ada sedikit kotoran karena memang sakit. Ini lihat bilateral atau unilateral, dua-duanya. Berarti ini memang artinya sakit, karena kalau hanya satu mungkin hanya iritasi atau karena mungkin penyebab lain infeksi salah satu. Tapi kalau dua-duanya ada kotoran, itu akibat katakanlah gangguan sistemik dari dalam tubuh. Ini sampai bunyi. Masih jalan terus, 37 jalan terus. Namanya ini kalau domba itu maksimal 39,3. Maksimal di antara 37,9 sampai maksimal 39,3 tergantung keadaan. Ini kalau dari rapaan saya tambah glukometer ini demam. Sinkron dengan motong hidung yang kering, tetapi untuk lebih meyakinkan kita ukur suhunya. Tapi ini kalau suhu di sini 38,8 tidak sinkron dengan motong hidung. Tapi ini tetap demam. Jadi patokan saya akhirnya rapaan saya sama motong hidung. Ini dia masuk ke sana Pak Apik, jadi ini akan saya tekan. Gerak rumen. Rumen kita tekan begini. Nggak boleh pakai kaki karena sakit. Ini. Tapi tidak boleh dipaksa, kalau jadi sampai dia relaksasi sampai tangan kita begini. Jadi ini kalau normalnya dalam hitungan 5 menit ini ada dorongan 5
sampai 7 kali dorongan. Kalau secara nanti Asep mempraktekkan. Ini masih ada. Cuman ini jelas diare. Karena langsung saya tanpa pakai stetoskop ini udah kerasa ada suara lihat saya kan yang stetoskop. Ini gerakan peristatiknya sangat tinggi, dengarkan. Ini gerakan peristatik itu gerakan khusus sama suara air. Tapi kalau gerakan romen masih normal, makanya langsung makan bagus. Dengar, ada suara nggak? Suara air. Ya. Air agak kenceng sama gerakan agak kenceng gerakan peristatik. Dengar nggak? Ada. Dengar ada? Ya, ada. Jadi seperti itu. Jadi ini kembungnya karena kembung pencernaan. Jadi harus dicari. Kalau dia lagi tekan nggak bisa lagi tekan. Ini sampai ditekan sampai stetoskop ini nyentuh saluran pencernaan. Nah ini. Kalau ini asli. Kita cari sampai ketemu. Kalau tekan nggak bisa. Kalau tekan kita dengarnya dengar perut itu. Jadi sampai menyentuh. Nah, jadi kalau pemeriksaan gitu harus jeli sampai kita benar-benar yakin. Karena tidak ada orang ahli. Yang ahli ketika kita mau ngedata selengkap mungkin. Nah ini sekarang ketahuan. Jadi ini terjadi meteorismus. Ini gas terlalu banyak. Jadi tetap kalau diindikasikan ini tetap indikasi dari kembung. Tetap ini kembung. Ini faktor adalah faktor kembung. Kembung ini mah kembung. Nah, ini adalah kembung. Ya. Karena semua kasus infeksi pencernaan itu pasti mengakibatkan nafsu makan tuh turun. Semua kasus infeksi pencernaan, mau kembung, mau diare, semua sama. Ini harus tegak lurus. Tegak lurus dan harus kena. Nah ini kita kalau sampai kena benar kena. Nah ini ada, cuma enak ini, tapi kalau ini agak susah kalau nggak ahli. Kalau gampang ini. Cuman di sini saya menyentuh langsung dekat rumen, tetapi tidak menyentuh, jadi menyentuhnya ingesta atau menyentuh isi. Di sini saya ringan tapi menyentuh susah, tapi menyentuh udara. Ini lihat, kan ini saya, ini kan keras, paham? Kalau ini, kalau ini empuk. Cuman kalau ini kalau nggak ahli ya agak berbahaya. Jadi mana kapal saya sobat trim. Jadi ini saya coblos. Bismillahirrahmanirrahim. Harus benar kena. Nah. Ini udah kena. Apa buktinya kena? Buktinya kena tapi nggak ada keluar gas. Buktinya kena udah keluar cairan saya kan. Tapi suaranya apa sebentar 3,5 mili ini kena, belum kena gas. Saya yang sini tidak, yang penting pakai alkohol. Enggak, jadi ini cenderung infeksi pencernaan karena nggak ada gas, hanya suara peristatik, kedengar sama saja juga kedengar. Jadi ini bukan kembung, ini murni infeksi pencernaan karena nggak ada gas keluar. Ini saya yakinkan 3 kali. Kalau seandainya ini kembung itu langsung keluar gas dan bau. Kotoran. Baunya biasa ini enggak. Memang infeksi pencernaan. Ini enggak apa-apa, jangan takut. Nah ini saya 3 kali ya. 3 kali tempat yang berbeda nggak ada, cairan normal.
Tapi suara statik itu berarti kan infeksi penjel. Nah. Pak Abang nyuntik pakai Sofatrim? Sofatrim. Nah, Sofatrim deh bisa multipit. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini Sofatrim tulisnya. Ini cara nyuntik. Ini. Nyuntik harus kalem. Bismillah. Agak dorong ke sini ya. Berat. Nah ini. Ini harus paham, Sep? Iya. Dan sekarang motivate kombin takut dulu. Takut dulu 4 mili aja, jangan nggak teman. Takut saya kan leher. Tapi nanti terus diirigasi nanti barangkali konstipasi juga bisa kan, sembelit gitu. Apa ilmu? Ini kontraktor. Ini kurus. Ini harus pakai feeling. Kalau cantik mainnya ya tidak apa-apa ya. Nyontek itu nggak sakit, nggak ngamuk. Kalau jadi tidak boleh kasar. Ambil dulu. Sementara dulu ini biarin. Ini ambil sebentar lagi. Ambil dulu tiamin. Ilmu kayak tahu. Masyarakat tahu ya. Jadi kalau kasih ini tiamin penting masyarakat. Satu untuk langsung makan langsung. Kedua untuk memakan peristatik khusus. Itu bersih. Mana air? Ini tidak diindikasikan kembung. Ya apa adanya aja. Kalau kita kan usaha ilmu. Kalau malah sebut tidak kan urusan Gusti Allah. Tapi kita harus objektif. Kalau memang kegembung ya nggak kembung. Nggak usah dipaksakan harus namanya kembung gitu. Jadi dari dokter itu harus ilmiah. Jadi biasa jujur apa adanya. Jadi apas lagi biar ini biar tidak pincang, ini diangkat gini caranya. Nah, ini kalau mau canggih gini. Saya sendiri juga bisa ini. Contohnya berarti harus bisa di lapangan gini mas Akaya. Iya, harus bisa sendiri. Harus bisa sendiri. Nah, kalau manja nggak bisa gini. Nah, ini contoh. Ini kan kalau tadi gitu kan tegang. Kalau gini nggak? Ini nggak akan tegang ini. Beda. Nah, tapi kalau gini tegang dia kencang pasti. Paham? Tapi kalau diangkat kakinya satu gini, Kendor. nah, tapi ya, ini pasti kendor. Paham? Ini ilmu. Jadi dimanapun kita nanti aman. Cenderung aman. Kemudian setelah itu kita coba dengan gimana langsung makannya ketika kita suapin. Ini termasuk masih lumayan. Suapin nggak usah banyak. Boleh kurang bagus. Kalau kiri mah aman karena kiri itu yang penting kita tegak lurus dan ke belakang. Kalau ke belakang kita harus digigit. Nah ini insya Allah kalau begini itu aman. Kalau masih mau gitu aman. Gini. Ini mas. Sampai saya. Terus nah ini insya Allah aman. Jadi kalau dia masih memakai ini mah insya Allah aman. Tuh masakan yang ahli ini mas. Nah, satu lagi mas. Idealnya kita nyuapinnya berapa banyak? Minimal 5% dari ini. Contoh ini kan beratnya 40 kilo. Nah, ini kan butuhnya kalau 4 kilo kita ngasih sampai 2 kilo. Nyuapinnya rumput itu. Jadi pakai sepatu itu begitu. Pakai sepatu bos sakit kayak kita. Mas. Nah, tuh. Jadi idealnya begitu. Nah, sekarang satu lagi ya. Ini yang lain praktekkan. Satu lagi. Tidak ada kotoran. Ini lah. Ini termasuk pucat. Ini tidak pink, termasuk pucat seperti ini. Harusnya agak merah. Ya paham ya? Nah, kemudian ini pasti sinkron sama ini. Bentar. Nah, ini pucat tapi radang. Bendung darah ini. Ini sebenarnya pucat di sana pucat tapi ini radang. Nah, dah. Mana Pak Bik? Benar.
Jadi kita kalau di lapangan nggak boleh takut kotor. Harus gini, nggak boleh takut kok. Kotor. Nggak boleh takut kotor. Itu ada pemantrian guys. Nah, ini terjadi. Ini nggak ada gerakan rumen. Jadi atoni rumen. Atoni rumen. Makanya ingat-ingat. Jadi kalau tangan kita dorong begini, nanti ada gerakan dorongan dari dalam rumen mendorong antara 5 sampai 7 kali per 5 menit. Nah, kalau udah hitungan katakanlah berarti rata-rata kan itu kurang lebih hampir 1 menit satu. Kalau 1 menit nggak ada berarti itu atoni rumen. Ini nggak ada. Nah, ini biasanya pada kasus kembung nggak ada. Kasus pencernaan, infeksi pencernaan juga nggak ada. Bedakan gerakan nafas sama gerakan rumen. Makanya harus menyentuh. Ini harus menyentuh sampai kena rumen, paham? Jadi bukan kulit, tapi makanya kan nggak jangan takut. Justru nanti akan ketahuan kalau dia sakit. Ini kan tanda radang, makanya dia cenderung kalau nggak sakit mah digitu nggak terlalu ini. Nah, kemudian setelah itu kita pakai stetoskop, lihat stetoskop. Nah, stetoskop. Ini bulu agak tebal, kita cari agak biar nggak bias. Nah, ini. Nah. Kalau ini hampir tidak ada gerakan. Kebalikannya sama itu. Ini karena sudah parah, sudah tidak ada gerakan usus. Yang ada hanya suara isi usus, air sama angin. Nah, ini sakit ini. Ini caranya sakit. Saya tekan dia nyeri. Nggak ada gerakan, suara gerakan tidak ada nih. Nggak ada gerakan. Nggak ada gerakan. Kalau ada gerakan, ini yang ada hanya suara aliran angin sama air. Ini nggak ada gerakan. Nah, ini ya air panas ini mas saya tak yakinkan, tapi kalau lihat dari ini jelas ini mah kotornya kotor lembek. Ini sama drencher ada drencher sama drencher ini terlalu hangat. Mat drencher, bismillah, mat drencher, bismillah. Ini kalau lihat bekas kotorannya sampai begini ini mah memang ada efek pencernaan. Lumayan parah. Nah, ini baru mumpung ada objek. Ini nggak ada isinya, nggak ada isi. Jadi besarnya perutnya itu isinya angin sama air, paham ya? Ini nggak makan pesan mas. Nah ini kotorannya keluar. Sesuaikan ini ya Matin. Ada lendir kan? Oh iya. Nah. Dan apakah normal kotoran seperti ini kan enggak? Enggak. Normalnya kan harusnya kan butiran ya. Itu infeksi. Jadi Pak Denny kalau ada kotoran begini Pak Denny tadinya sakit langsung lapor Pak Opik. Iya. Pak Opik banyak. Nah, saya buat lagi. Nah, makanya hilang nafsu makannya. Nah, itu biar keluar terus. Nah, ini angetnya merangsang. Itu kan ada lendirnya, kelihatan enggak? Sesuai yang saya sampaikan kan. Ini itu amatir itu sama ya Lendir. ya benar nggak apa-apa biar sembuh karena itu kalau dia diam di situ juga membuat tambah infeksi kan media dia kan nggak ada pesati kan nggak bisa nanti sama yang itu juga lakukan begitu ya Sep ya paham nah, gitu mempercepat penyembuhan. Itu sakit ya. Wajar. Udah kosong. Nah ini obatnya sama. Oh, udah lepas dulu santai stres. Sampai ngap. Ini. Nah, harus dibuka dulu gini kalau nyontek. Ini jangan main blas Mas Raka ya. Ini kan harus apik, paham nggak? Jadi harus dikasih kapas, dibuka dulu kan kotor. Ya. Jadi jangan main blas nanti jangan.
Ya, paham ya? Jadi kita harus apik, kasihan. Ini penting. Jadi kalau kasus pencernaan, tiam ini penting, sangat penting. Ya karena saya lebihkan 1 mili biar ngomong gitu. Jadi biar cepat. Ini. Karena vitaminnya aman. Vitamin itu cenderung aman. Kita kasih ilmu sama saya langsung, nanti asap harusnya lebih semangat. Tadi di mana saya? Sekarang yang kiri. Sama dibuka dulu, dia nggak boleh kasar. Nah, ini cari. Nah. Kalau sakit gini kan gampang. Harus segini biar penyerap nggak sakit ya. Nah, nanti kalau nggak gitu nanti dia radang. Agak keras nggak apa-apa, usah takut. Agak keras. Gitu. Jadi kita ininya agaknya gitu keras. Jadi yang penting kalau kita itu menjiwai megang ternak nggak takut kotor, itu salah apa-apa pun. Tapi kalau yang ragu-ragu, sayang baju udah nggak akan bisa. Ini sepele tapi nyata tanya masyarakat yang ahli aja. Ya. Saya makanya biarpun tukang rapi kan, kalau ketika pegang ya saya nggak ada ragu-ragunya. Harus full. Paham ya? Ini saya kasih tiamin satu lagi. Tiamin itu 1,5 mili. Ini idealnya dibersihkan. Oh ya, ini sudah dijamin. Jadi yang lain kita kasih semuanya. Ini saya ngasih ijazah aja. Ya, nah, tiamin ini pedih. Kalau single pedih, harus kita ejarkan. Ini ilmu sekali juga. Paham? Nanti pinjang masyarakat, apa masyarakat? Jadi kalau tiamin 1,5 ini pedih. Jadi harus kita ejarkan dengan aquades. Sampai berapa relatif? Sampai 2,5 mili 3 mili. Karena pedih. Jadi kalau kita kita itu pedih. Ini nanti jadi masalah, malah dia ngamuk. Paham? Jadi yang sepele gini bukan sepele karena kalau praktek ya menjadi masalah kan. Apa masalahnya? Pelanggan komplain. Jadi baik masuk YouTube maupun tidak harus tertib, ya enggak? Jadi itu nilai kejujuran. Enggak, ini tiamin, ini belum itu udah. Ini kan tegang. Nah, kalau nggak mau ngangkat harus nyurinya gitu. Kalau tidak mau ngangkat harus nyurinya pinter. Supaya tidak. Demikian contoh praktek pengobatan penyakit dengan diagnosa infeksi pencernaan dari saya, Dr. Muhammad Burhan. Selanjutnya tolong dilanjutkan. Asap jangan takut kotor, karena kita sebagai laki-laki kalau memang terjun di dunia peternakan memang tempatnya kotor. Tapi disitulah insya Allah jika kita totalitas bekerja, insya Allah akan mendapat manfaat, rezeki akan mengikuti diri kita. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.